Ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi begini, analisa kebutuhan barang jasa dalam respon pandemi ini mau tidak mau kita harus bicara yang lebih komprehensif dan lebih luas, Bapak dan Ibu. Jadi kita bicara mulai dari hulu sampai hilir. Slide. Silakan slide. Ya. Slide. Ya, oke. Jadi begini. Kebutuhan pas sebentar. Slide yang sebelumnya. Slide sebelumnya. Ya. Ya. Kebutuhan barang dan jasa tidak lepas dari respon pandemi yang akan kita lakukan. Ini untuk simulasi Jawa Tengah, ya, seperti ini. Saya kira kurva epidemiologinya seperti itu. Kalau ini saya dapat dari gugus tugas nasional, ya, dengan populasi Jawa Tengah 34,5 juta, diperkirakan terjadi puncak pandemi ini pada pertengahan bulan Juni. Dengan potensi 3 juta penduduk, ya. Nah, ini memang sekali ya terinfeksi 3 juta. Kalau ini semuanya dirawat di rumah sakit, tentunya tidak akan mungkin. Jadi rumah sakit kita terbatas, ya. Kurva ini serendah mungkin. Nah, untuk menekan kurva ini serendah mungkin, ya, tentunya ini kita harus ada upaya-upaya dengan mengerahkan sumber daya yang ada. Nah, tentunya sumber daya itu nanti kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa, ya. Kalau ini potensi 3 juta ini luar biasa ini. Berapa sumber daya akan kita kerahkan? Slide. Ya. Slide. Nah, ini saya punya suatu analisis sendiri, ya, seperti ini, tidak begitu menakutkan. Artinya apa? Kita optimis, ya, bahwa di situ ada kurva biru dan kurva merah, ya. Kalau kita melakukan upaya yang progresif, yang luar biasa dalam mengintervensi, diperkirakan pada akhir Mei dan menurun sampai akhir September 2020. Nah, artinya apa? Kalau kita melakukan respon cepat, case finding, tracking kontak, lalu penanganan yang bagus, maka kurvanya nggak begitu tinggi. Tapi kalau kita lemah, maka kurva kita akan menjadi yang merah itu. Dan sekarang ini didukung di Jawa Tengah, ada 13 rumah sakit, lini 1, ini sebagai rujukan utama, lalu rujukan lini kedua, dan ada 150 rumah sakit rujukan lini ketiga, ya, yang ditetapkan oleh Bupati Wali Kota yang lini ketiga, yang lini 2 adalah gubernur, yang lini 1 adalah Menteri Kesehatan. Apakah itu sudah cukup? Ternyata belum. Maka kita darurat atau rumah sakit khusus untuk melayani dan juga di kota lain. Selain itu, kita juga mengoperasionalkan karantina-karantina di wilayah-wilayah. Ya, ini terutama untuk menampung nanti untuk pasien-pasien ODP. Jadi ini semua adalah membutuhkan biaya pengadaan barang dan jasa. Slide. Perlu saya informasikan Bapak dan Ibu, saat ini ODP di Jawa Tengah ada 20.074 orang, PDP-nya 552, lalu yang positif ada 172, ya, yang meninggal 32. Nah, ini ada pertanyaan ini dari berbagai media ini. Lihat yang meninggal 32, padahal angka kematiannya cukup tinggi, ya, angka kematian cukup tinggi di atas 15%.
Pertanyaannya, ya, ini penyebabnya apa? Secara teoritis banyak penyebabnya, ya. Tapi ada salah satu yang menggelitik bagi kita, adalah mutu pelayanan rumah sakit, ya. Nah, apakah ini benar? Saya kadang menjawab itu masih bisa diperdebatkan. Karena kematian paling tinggi adalah di Rumah Sakit Karyadi dan Rumah Sakit Muardi, di mana dua rumah sakit ini adalah secara mutu pelayanan baik, bahkan terakreditasi nasional dan internasional, seperti itu. Jadi apa penyebabnya? Ya, saya kira negara-negara maju pun angka kematiannya juga tinggi. Saya kira ini perlu dianalisis dengan baik. Selain juga ketercukupan ventilator, lalu ruang isolasi bertekanan negatif, dan sebagainya, ini ke depan. Dan ini sebarannya lokasi COVID-19 di Jawa Tengah seperti ini. Nah, saya mengambil kasus Jawa Tengah, saya yakin mengalami hal yang sama, ya, tentang sebarannya yang sudah meluas, kasusnya yang semakin meningkat, semacam itu saya kira hampir sama. Slide. Ya. Slide berikutnya. Bapak dan Ibu, upaya kita, ya, ini kaitannya dengan penyediaan barang dan jasa, mau tidak mau adalah kita harus seperti ini, ya. Jadi bicara komprehensif, mulai dari to promote, to prevent, to detect, ya, lalu juga sampai ke to treatment, ini di rumah sakit. Ini untuk memenuhi kebutuhan kegiatan-kegiatan yang terkait promosi kesehatan, lalu tindakan-tindakan pencegahan, ya, lalu juga untuk deteksi dini, upaya penyembuhan yang ada di rumah sakit. Saya kira banyak kebutuhan hal. Slide. Ya. Slide berikutnya. Ya, jadi kebutuhan barang jasa apa yang dibutuhkan di dalam rangka respon pandemi ini, saya kira banyak sekali, ya, yang terkait dengan pemeriksaan arus mudik kalau di Jawa Tengah, ya, lalu yang terkait dengan biaya operasional tracing kontak, ya, termasuk alat kontaknya, lalu juga RDT Rapid Diagnostic Test, ya, lalu juga karantina, kebutuhan rumah sakit darurat, ventilator, filter, APD, desinfektan, antiseptis, obat-obatan, banyak sekali yang harus kita, ya. Nah, saat ini untuk rumah pemerintah tentunya sedang melakukan refocusing anggaran. Untuk Jawa Tengah ini juga sudah dilakukan. Nah, refocusing ini kita harus melakukan mapping kegiatan apa saja yang kiranya dapat dialihkan untuk menambah pagu tentunya akun belanja kita, ya. Jadi pada prinsipnya kegiatan-kegiatan lain, ya, terutama selain kesehatan, ini bisa dihentikan dulu sementara, lalu untuk difokuskan dalam respon pandemi ini. Nah, sekarang ini sedang dilaksanakan revisi, namun pelaksanaan penanganan COVID tetap sudah berjalan. Slide. Ya. Slide berikutnya, saya kira masalah ketersediaan barang sekarang, ya. Nah, barang, uang ada, anggaran ada, tapi barang langka, ya, sulit didapatkan, ya. Atau penyedia tidak bisa menyediakan sesuai jumlah permintaan kebutuhan, ya. Dan kalau bisa, itu sulit ditentukan. Barang e-katalog sudah tidak tersedia lagi atau kosong. Apalagi dalam kondisi darurat seperti ini, dalam kondisi normal saja juga banyak barang kosong. Lalu kesulitan dalam memilih spesifikasi barang sesuai dengan yang kita harapkan, ya. Apalagi milih spesifikasi, ya, barang yang ada saja sangat sulit.
lalu harga yang tinggi di luar harga normal, ya. Tidak hanya dibandingkan sebelum bencana, tetapi sama-sama saat bencana pun naik RDT, Rapid Diagnostic Test. Ya. Kemarin masih di harga 220 contohnya begitu. Sekarang sudah di harga 750 dan sebagainya. Jadi ini problem-problem kita. Jadi harga tinggi di luar kewajaran. Padahal kita ingin pasang harga itu harga yang naik wajar. Sehingga kewajaran yang tidak wajar. Kira-kira seperti itu. Nah, ini perlu diperbaiki kita. Lalu juga barang banyak ditawarkan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak berizin, ya. Hati-hati ini mengambil kesempatan dalam kondisi bencana, ya. Timbul pengusaha-pengusaha baru yang hanya mengambil keuntungan, ya. Ini banyak sekali, ya. Lalu permasalahan anggaran, ya, refocusing kegiatan dan realokasi anggaran ini SMNQ, ya. Tetapi juga bagi rumah sakit yang masih anggarannya BNPB, belum BLU, seperti contoh misalkan rumah sakit tentara, ya, dan sebagainya itu juga belum pengelolaannya belum BLUD atau BLU, ya. Nah, ini juga menjadi masalah kita. Slide berikutnya. Mohon waktunya Pak Yuli. Ya, ini upaya yang sudah kita lakukan adalah saya kira ini, ya, hal-hal ini saya kira teman-teman sudah melakukan juga. Kita satu hal yang saya garis bawahi adalah kita meminta pendampingan APIP, ya, inspektorat ketika melakukan pengadaan barang dan jasa, ya. Slide terakhir, ya. Slide terakhir. Belum muncul. Ya, jadi Bapak dan Ibu pada prinsipnya yang saya menggarisbawahi darurat COVID, saya kira tidak ada masalah sekali, ya. Tapi saya garisbawahi semua pihak yang terlibat wajib mematuhi etika pengadaan, ya. Wajib mematuhi. Ini adalah menguji integritas kita, ya. Hati-hati sekali. Orang yang akan berbuat tidak baik, hari inilah kesempatannya. Tetapi untuk itu, ini adalah ujian bagi kita semua, agar integritas kita selalu jangan. Ya. Lalu yang kedua, yang terdampak keadaan darurat, dan ini non penanganan COVID, hati-hati, ya. Yang terdampak keadaan darurat dengan penanganan darurat adalah dua hal yang berbeda. Hati-hati teman-teman, harus bisa memilih dan memilah mana yang penanganan darurat, mana yang terdampak keadaan darurat. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat siang.